Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Al-Fatih Zulkarnain. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tes proyektif atau EPPS dan ESCT. Nah, sebelum melanjut tentang tes proyektif dan ESCT, kita harus mengetahui dulu apa itu tes proyektif. Nah, tes proyektif adalah metode penilaian dalam psikologi yang digunakan untuk menggali aspek tersembunyi dari individu, seperti motif, konflik internal, dan mekanisme pertahanan. Nah, dalam tes ini, individu diberikan stimulus yang ambigu, seperti gambar, kata-kata, atau situasi yang tidak lengkap, lalu diminta untuk memberikan respons secara bebas. Nah, tes proyektif ini juga merupakan satu metode dalam psikologi untuk mengevaluasi kepribadian seseorang dengan cara yang tidak langsung. Nah, tes ini bekerja berdasarkan teori bahwa seseorang akan memproyeksikan pikiran, perasaan, dan konfliknya ke dalam stimulus yang ambigu. Selanjutnya yaitu teori dasar EPPS. EPPS di sini dikembangkan oleh Allen L. Edwards berdasarkan teori kebutuhan dari Andy Murray, yang mana EPPS mengukur kebutuhan psikogenik dalam bentuk preferensi pilihan individu. Nah, tes ini juga mengukur berbagai kebutuhan psikologi seseorang melalui pilihan-pilihan yang dipaksa. Nah, ada beberapa kebutuhan yang diukur, yang mana hasilnya dapat memberikan gambaran tentang motivasi dan preferensi kepribadian individu. Selanjutnya yaitu tentang tujuan EPPS. Nah, EPPS di sini bertujuan untuk apa? EPPS merupakan alat ukur yang dirancang untuk memberikan gambaran singkat dan akurat mengenai profil kebutuhan dan preferensi yang memotivasi perilaku individu menjadi alat yang berharga dalam asesmen klinis, konseling, dan seleksi kerja. Selanjutnya itu aspek kepribadian yang diukur di dalam EPPS. Nah, di sini EPPS mengukur kebutuhan psikologis, di antaranya yaitu prestasi, rasa hormat, dominasi, kerendahan diri, heteroseksualitas, dan daya tahan seseorang, intersepsi, otonomi, afiliasi, dan eksibisi. Nah, selanjutnya yaitu tentang teori dasar SCT. Nah, SSCT adalah varian dari teknik proyektif yang berisi kalimat-kalimat yang belum selesai atau tidak sempurna, yang mana hal tersebut dapat merangsang subjek untuk memproyeksikan keadaan psikis, sikap, dan dorongan bawah sadar mereka yang sesungguhnya ke dalam uraian kalimat tersebut. Nah, SSCT di sini dikembangkan oleh Sachs dan Levy. Dan merupakan tes proyektif yang berbentuk kalimat tidak lengkap, yang mana harus diselesaikan oleh responden. Tujuan tes SSCT ini yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi konflik psikologis yang belum terselesaikan
dan memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi psikologis individu, khususnya yang berkaitan dengan hubungan interpersonal, motivasi, dan emosi. Nah, tes ini menggali 12 aspek penting dalam kehidupan psikologis, seperti hubungan dengan orang tua, kecemasan, tujuan hidup, dan sebagainya. Nah, di sini hubungan dengan seorang ayah. Nah, yang mana di dalam hubungan dengan ayah di sini menggambarkan bagaimana responden melihat figur ayah. Apakah sebagai sosok yang dihormati, ditakuti, atau bahkan tidak dianggap. Selanjutnya yaitu hubungan dengan ibu. Dalam hubungan dengan ibu di sini menggambarkan hubungan emosional dengan ibu itu baik dari sisi kedekatan maupun konflik yang mungkin ada. Selanjutnya yaitu hubungan dengan keluarga. Di dalam hubungan dengan keluarga di sini juga menunjukkan pola interaksi dalam lingkungan keluarga secara umum, termasuk perasaan diterima maupun perasaan ditolak. Selanjutnya yaitu hubungan dengan lawan jenis, yang mana di sini menggambarkan responden menggambarkan persepsi dan sikap responder terhadap pasangan, cinta, atau relasi romantis. Yang nomor 5, hubungan dengan teman. Ada juga hubungan sosial secara umum. Yang nomor 7 yaitu perasaan terhadap diri sendiri. Di sini apakah responder tersebut memiliki kepercayaan diri dan penerimaan terhadap diri sendiri. Yang nomor 8 yaitu cita-cita dan tujuan hidup, rasa takut dan kecemasan, konflik moral, reaksi terhadap otoritas. Nah, di dalam reaksi terhadap otoritas ini dapat menggambarkan sikap terhadap figur berkuasa seperti atasan, guru, atau pemimpin. Yang terakhir yaitu penyesuaian diri, yang mana hal ini dapat menunjukkan seberapa baik individu mampu menghadapi tekanan, perubahan, dan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam semua aspek yang diukur tadi, setiap jawaban yang diberikan oleh responden itu dianalisis secara kualitatif dan kadang juga kuantitatif untuk melihat adanya pola-pola konflik, kecemasan, atau ketidaksesuaian dalam aspek-aspek tersebut. Nah, karena sifatnya yang terbuka dan tidak terstruktur, PCT memberikan ruang bagi setiap individu untuk mengekspresikan hal-hal yang mungkin tidak muncul dalam tes kepribadian yang lebih formal dan tertutup. Nah, selanjutnya yaitu etika dalam penggunaan tes psikologi. Nah, di dalam tes psikologi itu terdapat etika yang mana berfungsi untuk melindungi kesejahteraan klien dan integritas alat tes itu sendiri. Nah, prinsip-prinsip ini harus dipatuhi oleh psikolog atau ilmuwan psikolog yang berwenang. Nah, etikanya diantaranya yaitu pengguna harus memiliki lisensi dan pelatihan yang memadai, menjaga kerahasiaan stimulus dan item tes. Klien atau wali harus menyetujui proses asesmen setelah diberi penjelasan yang lengkap. Yang terakhir yaitu hasil tes, data pribadi, dan informasi yang didapat bersifat rahasia. Nah, selanjutnya yaitu refleksi manfaat tes projektif dalam memahami kepribadian.
Manfaat terbesar dari tes proyektif adalah kemampuannya untuk melompati mekanisme pertahanan subjek. Berbeda dengan kuesioner, yang mana di dalam kuesioner kita cenderung menjawab apa yang seharusnya atau yang diinginkan secara sosial. Dalam tes proyektif juga bisa menggambarkan kepribadian secara utuh atau holistik dan menggunakan dalam perencanaan intervensi yang lebih tepat. Sekian dari video kali ini yang dapat kita pelajari bersama. Mungkin ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.